Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu 4 Agustus 2021, kami keluarga Pendeta Martinus Liur akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bahan yang disiapkan Sinode GKO dengan menggunakan metode 4M. Karena itu Ibu Nana akan berdoa menuntun kita merenungkan firman Allah. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Pada hari ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar firman yang kami renungkan boleh menjadi satu kuasa yang mengubah hidup kami, yang menguatkan kami, yang menolong kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami agar firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat yang akan kita renungkan yaitu Amos 5 ayat 23 dengan tema puji-pujian yang tidak berkenan. Firman Tuhan dibacakan oleh Dedek Kevin Lior. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Nah, mari kita renungkan dengan sejumlah pertanyaan untuk Kevin. Apakah yang Tuhan mau untuk dijauhkan daripadanya? Keramaian nyanyian-nyanyian bangsa Israel, Apakah yang tidak mau didengar oleh Tuhan? lagu gambus dari bangsa Israel. Kenapa ya Pak Tuhan menyuruh umat untuk menjauhkan nyanyian-nyanyian mereka dan tidak mau mendengar lagu gambus mereka? Bukankah Tuhan senang mendengar puji-pujian umat? Ya, memang Tuhan pada dasarnya senang mendengar pujian umat yang memuji dan menyembah Dia. Tetapi dalam teks ini yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada pujian umat dalam ibadah dan perayaan keagamaan mereka adalah pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut mereka pada waktu ibadah, tetapi tidak diikuti dengan pujian dan penyembahan dalam hidup sehari-hari. Jadi maksudnya dalam hidup sehari-hari kita juga harus menyembah Tuhan, Pak, bukan hanya di dalam gereja aja. Iya, memang Tuhan mau supaya ritual ibadah kita di gereja itu selaras atau berpadanan dengan abodah kita. Abodah itu artinya pengabdian kita sehari-hari. Ibadah itu pada hakikatnya adalah bentuk ketaatan dan pengabdian kita kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah karena memang Dia adalah Allah dan kita adalah umatnya. Sesungguhnya Allah ingin adanya suatu hubungan atau relasi antara Allah dan umatnya. Allah mau pujian penyembahan kita sungguh-sungguh lahir dari hati yang mengasihi, menaati, dan mengakui kedaulatannya atas hidup kita. Oh, jadi maksudnya yang Tuhan inginkan itu kita memuji dan menyembah Dia dengan seluruh kehidupan kita ya, Pak. Jangan munafik begitu. Di gereja kelihatannya menjadi pemuji dan penyembah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan kejahatan. Suka mengeluarkan perkataan yang menghakimi, menyakiti orang lain, bergosip, bersungut-sungut, caci maki di media sosial. Ya, benar. Kita harus jaga mulut kita. Kita juga jaga jari kita dengan benar. Mazmur 71 ayat 8 mengatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Nah, perhatikan kata sepanjang hari dan kata penuh. Seharusnya jika mulut kita penuh dengan puji-pujian dan penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari, maka tidak ada tempat di mulut kita dan tidak ada waktu di hidup kita untuk mengucapkan dan menulis hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi mulut kita penuh dengan pengucapan syukur,
penuh dengan kata-kata yang membangun dan menguatkan orang lain, kata-kata yang menghibur, penuh pengampunan, membawa kabar sukacita bagi orang lain, sehingga ketika kita memuji dan menyembah di gereja itu bukan hanya sekedar ritual ibadah, tapi sungguh-sungguh sebagai sebuah gaya hidup sehari-hari. Bagaimana caranya agar mulut kita penuh dengan pujian dan penghormatan kepada Allah sepanjang hari? Kalau menurut Mami, kita harus isi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan dan dengan segala kebaikan Tuhan. Karena menurut Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi apa yang diucapkan mulut kita itu meluap dari hati. Bahkan semua hal-hal yang jahat itu timbul dari dalam hati. Jadi kita harus simpan firman di hati agar hati kita mengeluarkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ya, itu benar. Makanya kita mesti ambil komitmen untuk jaga hati, pikiran kita isi dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari, supaya mulut kita penuh dengan puji-pujian dan penghormatan kepada Allah sepanjang hari, termasuk jari-jari kita menulis kebenaran firman melalui media sosial, sehingga pujian dan penyembahan kita tidak lagi ditolak oleh Allah. Karena itu mari kita berkomitmen, kita bagikan kebenaran ini kepada orang lain di sekitar kita dan banyak orang. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang membebaskan, kuasa yang menyembuhkan, kasih yang memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.